Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi wabarakatuh. semuanya ya, yang menonton. Selamat pagi Mas Farhan. Pagi Mas Isa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 atas nama anggota Isa dan Muhammad Farhan. Di sini kami akan mempraktekkan sedikit tentang Arduino. Dari 2 modul ada 4 praktek yang akan kami kerjakan. Nah, dari praktek ini dosen pembimbing adalah Pak Agung Pangestu. Kami juga di sini berterima kasih kepada Pak Agung Pangestu atas bimbingannya untuk mata kuliah mikroprosesor pada kesempatan kali ini. Nah, pada pagi ini kami berkesempatan untuk melakukan praktik Arduino. Nah, yang akan disampaikan oleh Mas Farhan. Pada Mas Farhan dipersilakan. Terima kasih Mas Isa. Nah, sebelum mempraktekkan Arduino, kita harus tahu nih apa Arduino itu kan. Arduino adalah pengendali mikro single board yang bersifat sumber terbuka, diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Perangkat kerasnya memiliki prosesor, Atmel AFR, dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Dan Arduino terdiri dari papan sirkuit fisik yang dapat diprogram, sering disebut sebagai microcontroller, dan software atau IDE, atau bisa dibilang Integrated Development Environment, yang berjalan di komputer kalian. Digunakan untuk menulis dan mengunggah kode komputer ke papan fisik. Nah, fungsi Arduino, fungsi utamanya adalah memudahkan penggunaan dalam berbagai bidang elektronik seperti pembuatan aplikasi, running LED, grafik LED, mobile robot, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dengan menggunakan Arduino ini, pembuatan aplikasi-aplikasi tersebut menjadi lebih praktis, murah, dan mudah untuk dibuat dan dipergunakan. Kemudian jenis-jenis Arduino seperti microcontroller yang banyak jenisnya. Arduino lahir dan berkembang, kemudian muncul dengan berbagai jenis. Di antaranya adalah yang pertama Arduino Uno. Jenis yang ini adalah yang paling banyak digunakan, terutama untuk pemula sangat disarankan untuk menggunakan Arduino Uno. Kedua, Arduino Due. Berbeda dengan saudaranya, Arduino Due tidak menggunakan Atmega, melainkan dengan chip yang lebih tinggi ARM Cortex CPU. Kemudian yang ketiga, Arduino Mega, mirip dengan Arduino Uno, sama-sama menggunakan USB tipe A to B untuk memprogramnya, tetapi Arduino Mega menggunakan chip yang lebih tinggi, Atmega 2560. Dan tentu saja untuk pin FO digital dan pin PIN input analognya lebih banyak dari Uno. Nah, kemudian yang keempat, Arduino Leonardo. Bisa dibilang Leonardo adalah saudara kembar dari Uno. Kemudian ada Arduino Vio. Bentuknya lebih unik, terutama untuk soketnya, walaupun jumlah pin FO-nya digital dan input analognya sama dengan Uno dan Leonardo, tapi Vio memiliki soket XB.
Kemudian Arduino LilyPad. Bentuknya yang melingkar membuat LilyPad dapat dipakai untuk membuat proyek unik seperti membuat armor Iron Man misalkan gitu. Nah, kemudian ada Arduino Nano. Seperti namanya, Nano yang berukuran kecil dan sangat sederhana ini menyimpan banyak fasilitas. Sudah dilengkapi dengan FTDI untuk programnya lewat micro USB. Nah, kemudian yang terakhir Arduino Mini. Fasilitasnya sama dengan yang dimiliki Nano, hanya tidak dilengkapi dengan micro USB. Untuk programnya dan ukurannya hanya 30 mm kali 18 mm saja. Nah, kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Isa. Silakan Mas Isa. Baik, tadi sudah diterangkan beberapa jenis Arduino. Sebenarnya ada banyak ya, memang banyak ya. Yang akan digunakan yaitu yang akan kami gunakan jenisnya adalah Arduino Uno. Nah, di sini saya akan membacakan keuntungan menggunakan Arduino itu sendiri. Pertama, harganya murah. Jadi board Arduino ini termasuk murah dan otomatis, maksudnya tinggal dipakai ya, tidak perlu merangkai. Karena open source, banyak perusahaan bahkan pribadi ya, person yang membuat board Arduino sendiri kemudian menjualnya. Kemudian cross-platform, software kompiler Arduino IDE bekerja di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac, bahkan di Android sendiri. Jadi kita bisa mengerjakan codingan Arduino ini di HP. Kebanyakan software kompiler microcontroller bekerja di Windows OS. Kemudian yang ketiga, keuntungan menggunakan Arduino ini mudah dipelajari. Nah, program yang sederhana memudahkan orang yang baru belajar di Arduino, terutama anak-anak TI atau anak-anak IT yang sudah terbiasa menggunakan bahasa pemrograman berbasis objek. Nah, yang keempat tentu saja ini open source ekstensi software. Maksudnya adalah banyaknya eksistensi Arduino pada software editor pemrograman. Contohnya adalah software Atom, software Visual Studio Code, sehingga memudahkan kita atau kami untuk memprogram Arduino dengan skala yang lebih besar. Nah, yang kelima, open source dan seed hardware. Jadi maksudnya adalah banyaknya pengembang seed untuk Arduino. Sebagai contoh misalnya 12C LCD untuk Arduino. Jadi desain hardware dengan LCD 16x2 menjadi lebih mudah karena hanya menggunakan 4 jalur kabel saja. Nah, yang terakhir ada keenam yaitu Atom Library. Maksudnya adalah banyaknya pengembang library pribadi perpustakaan untuk Arduino sendiri. Seperti library keypad, library sensor, kemudian library untuk servo dan lain-lainnya. Nah, begitulah keuntungan menggunakan Arduino ini. Nah, sekilas tentang Arduino Uno ini yang akan kita gunakan pada praktek ini, yang sudah kami gunakan ya di praktek ini. Untuk penjelasan sedikit, Arduino yang jenis Arduino Uno ini adalah yang paling banyak digunakan. Nah, pertama untuk pemula saat disarankan untuk menggunakan Arduino ini. Nah, sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Mas Farhan. Banyak sekali referensi yang membahas Arduino Uno. Versi terakhir adalah Arduino Uno R3. Nah, sekilas tentang Arduino Uno, selanjutnya akan dibahas oleh Mas Farhan. Nah, untuk tugas modul 1, percobaan running LED berbasis Arduino. Nah, di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama itu ada Arduino Uno, sudah pasti digunakan. Kemudian yang kedua ada kabel USB printer. Nah, yang mempunyai printer, kabelnya bisa digunakan tuh buat mengcoding Arduino. Berfungsi untuk mentransfer data atau mengcoding Arduino, serta berfungsi sebagai sumber daya Arduino Uno. Yang ketiga,
project board merupakan papan proyek yang difungsikan sebagai sirkuit elektronika sebagai dasar konstruksi dan prototipe suatu rangkaian elektronika. Yang keempat, LED atau light emitting diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektro yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. Nah, LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Yang kelima, resistor atau hambatan merupakan komponen elektronika pasif yang memiliki fungsi guna menghambat serta mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Kemudian ada kabel jumper, adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Dan yang terakhir, Arduinoid merupakan kependekan dari Integrated Development and Environment yang merupakan software untuk melakukan penulisan program, compile, serta upload program ke board Arduino. Nah, untuk cara mengcodingnya dan hasil videonya, langsung aja kita langsung masuk ke videonya. Oke, selanjutnya teman-teman, kami membuat program teknik loop menggunakan Arduino, aplikasi running light atau LED. Nah, kemudian kami menggunakan 6 pin dari 22 sampai 7. Kemudian void loop-nya di setiap lampunya mati nyala. Jika teman-teman sudah rapi gitu, bisa langsung verify aja. Jika kalau misalkan di rangkaiannya ada yang salah, di sininya merah, sudah verify. Jika tidak ada, dia akan ditulis don't complain. Kemudian langsung aja kita upload. Kita tunggu. Nah, lampu menyala. Ya, itu tandanya berhasil. Oke, cukup sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Nah, oke, lanjut ke tugas modul 1, percobaan kedua, analog input menggunakan Arduino. Yang A, tujuan percobaan. 1. Menggunakan analog input pada Arduino. Yang kedua, membuat program sederhana dengan menggunakan analog input sebagai delay untuk lama nyala LED. Kemudian yang B, alat dan bahan. Yang pertama, Arduino Uno, yang pasti. Yang kedua, potentiometer. Potentiometer adalah resistor 3 terminal dengan sambungan geser yang membentuk pembagi tegangan. Dapat sel jika hanya 2 terminal yang digunakan, potentiometer berperan sebagai resistor variabel atau rheostat. Kemudian yang ketiga, breadboard. Breadboard adalah alat yang hebat untuk dapat dengan cepat menguji sirkuit prototipe atau mengaitkan sebuah eksperimen cepat. Breadboarding adalah langkah penting dalam menguji ide atau mempelajari cara kerja sesuatu. Yang terakhir, kawat jumper atau kabel jumper adalah suatu istilah kabel yang diameter kecil yang di dalam dunia elektronika digunakan untuk menghubungkan 2 titik atau lebih dan dapat juga untuk menghubungkan 2 komponen elektronika. Oke, langsung aja kita ke videonya, cara mengcodingnya, cara detailnya. Baik, langsung ke coding untuk analog input.
Nah, di sini kita akan melakukan percobaan menggunakan analog input pada Arduino. Di sini ada programnya. Untuk point pin ada di A2, kemudian red pin ini kita pakai yang ke-13. Bisa dilihat di sini. Untuk kira-kira codingnya seperti ini. Ya, kita akan mengatur lama waktunya dan juga lama delay atau delay waktu si LED menyala. Kita cek dulu apakah coding ini sudah sempurna. Nah, sudah bisa ya. Sekarang kita tinggal upload di Arduino. Nah, jika sudah upload selesai, kita bisa lihat di situ di serial monitor sambil memutar potensiometer yang ada di breadboard Arduino. Bisa kelihatan delaynya semakin ke kanan maka semakin lambat. Nah, jika semakin ke kiri akan semakin cepat berkedip. Nah, itu nilainya 0 bahkan lebih cepat. Nah, cukup dari kami. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Demikian dari kami kelompok 2, Muhammad Farhan dan Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.